Guys, kamu sudah kepikiran untuk tentang tuh punya video sejarah atau belum? Iya nih kawan, saya juga lagi pikir. Sama nih, kira-kira apa boleh yang menarik dan tidak membosankan? Iya juga sih. Apa boleh ya topiknya? Cari dulu deh di internet. Oh, Hari Perempuan Internasional, 8 Maret. Baru-baru ini dong. Sapu ide guys, gimana kalau kita bahas tokoh pahlawan perempuan? Pasti keren gak sih? Soalnya 8 Maret itu Hari Perempuan Internasional. Momentumnya pas gak sih? Jadi kita tidak hanya mengedukasi, tapi juga membangkitkan kesadaran bahwa perempuan itu hebat dan juga bisa jadi seorang pahlawan. Boleh sekali, kalau saya boleh tambah ide bagaimana kalau pahlawannya itu dari Indonesia Timur. Secara kan kita dari Indonesia bagian timur. Wah, mantap sudah itu. Kalau gitu, kamu penasaran belum? Kalau sudah, yuk kita bahas. Teman-teman, pernah kebayang gak sih jadi remaja gadis 17 tahun yang bikin penjajah ketar-ketir? Ternyata ada loh yang bisa. Perempuan Maluku ini gak cuma bersejarah loh, tapi beneran legend di medan perang. Yuk cari tahu sejarahnya. Marta Christina Tiahahu lahir di Nusa Laut, Maluku pada tanggal 4 Januari 1800. Ayahnya adalah pemimpin perlawanan rakyat Maluku yaitu Kapitan Paulus Tiahahu. Setelah ibunya meninggal saat dia masih bayi, Tiahahu dibesarkan oleh ayahnya. Sebagai seorang anak, dia keras kepala dan mengikuti ayahnya kemanapun pergi. Kadang-kadang bergabung dengannya dalam merencanakan serangan. Maka dari itu, dari kecil hingga remaja, Marta udah diajarkan buat nggak takut sama penjajah dan bahkan sudah bergabung dengan kelompok perlawanan yang dipimpin oleh ayahnya dan berjuang melawan penjajahan Belanda di Maluku. Bayangkan, di usianya masih SMP atau SMA, dia udah ngerti strategi perang dan politik loh. Keren banget gak sih? Mulai tahun 1817, Marta bergabung dengan ayahnya dalam perang melawan pemerintah kolonial Belanda di Pulau Nusa Laut dan Saparua. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Kapitan Patimura memimpin serangan besar-besaran ke benteng Dorstede milik Belanda di Saparua. Nah, lalu kemenangan awal inilah akhirnya yang membangkitkan semangat rakyat Maluku. Patimura lalu berhasil merebut benteng dan senjata Belanda, lalu membentuk aliansi dengan pemimpin lokal, termasuk Paulus Tiahahu ayahnya Marta. Perlawanan di Saparua dengan cepat menjalar ke Nusa Laut, yang dimana basis kekuatannya adalah Paulus Tiahahu. Marta dan ayahnya lalu menggerakkan pemuda-pemudi Nusa Laut untuk bergabung. Mereka menggunakan perahu tradisional yaitu kora-kora untuk menyebarkan pesan perlawanan ke pulau-pulau seperti Haruku, Seram, dan Ambon. Rakyat di berbagai pulau mulai menyerang pos-pos Belanda, membakar gudang kopra, dan mengacaukan jalur logistik kolonial. Marta tidak hanya bertempur, tetapi juga menjadi juru runding antara Patimura dan kelompok-kelompok adat. Ia menggunakan pengaruh ayahnya untuk memperluas koalisi. Ia memimpin ritual adat yaitu cakalele untuk menyatukan semangat pasukan. Dalam ritual inilah, ia selalu mengenakan ikat kepala merah putih dan membawa tombak berkepala dua. Di medan perang, ia menggunakan taktik pengalihan, sementara Patimura menyerang frontal. Marta memimpin kelompok kecil untuk menyusup dari belakang. Patimura adalah tokoh yang memimpin serangan besar di benteng dan wilayah strategis. Paulus Tiahahu bertugas untuk mengorganisir pasukan dari desa-desa di Nusa Laut dan menyuplai senjata tradisional. Dan Marta yang menggalang dukungan perempuan dan remaja untuk menyiapkan makanan, merawat luka, serta mengumpulkan batu dan panah. Pada Agustus tahun 1817, pasukan gabungan Patimura dan Tiahahu mengepung pos Belanda di Nusa Laut. Marta memimpin kelompoknya memanjat tebing untuk menyerang dari atas. Belanda kewalahan karena serangan datang dari darat dan laut. Banyak tentara kolonial yang tewas atau melarikan diri. Belanda mengirim pasukan besar dari Batavia atau Jakarta dengan senjata modern termasuk meriam. Mereka membakar desa-desa yang diduga menyembunyikan pejuang termasuk kampung halaman Marta di Abu-Abu, Nusa Laut. Patimura dan Marta beralih ke gerang gerilya di hutan. Mereka membangun benteng-benteng darurat dari batu dan kayu. Marta sering menyamar sebagai pengumpul kayu atau penjual ikan untuk mengintai pergerakan Belanda. Wah, ternyata teman-teman, ada masyarakat lokal yang tega berkhianat loh, karena mereka takut sama Belanda. Beberapa pemimpin lokal yang takut pada Belanda mulai membocorkan informasi. Akhirnya, pada November 1817, Belanda mengetahui lokasi persembunyian Patimura di hutan Seram.
Pengkhianatan terjadi juga pada ayah Martha yang ditangkap setelah dikhianati oleh salah satu anak buahnya sendiri. Sayangnya, pada Oktober 1817, Belanda berhasil menangkap Martha dan ayahnya. Paulus Tiahahu dihukum mati, sementara Martha dipaksa menyaksikan eksekusi itu. Patimura yang saat itu masih melanjutkan perlawanan, disebutkan merasa kehilangan besar. Tetapi Martha tetap teguh. Ia menolak permintaan Belanda untuk mengkhianati Patimura dan rakyat Maluku. Martha diasingkan ke Pulau Jawa dengan kapal Belanda, namun ia memilih mogok makan dan minum sebagai bentuk perlawanan terakhir. Buat dia, menerima bantuan dari penjajah sama saja kayak mengkhianati perjuangannya. Lalu pada 2 Januari 1818, di usia 17 tahun, Martha menghembuskan nafas terakhir. Patimura sendiri gugur setahun kemudian, tetapi semangat keduanya tetap hidup. Martha lalu dimakamkan di Laut Banda dan kisahnya jadi simbol perlawanan dan kemerdekaan. Warisan dan kenangan dari Martha Christina Tiahahu. Martha akhirnya menjadi ikon keberanian perempuan dalam melawan kolonialisme. Setiap 2 Januari, masyarakat Maluku memperingati wafatnya Martha sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangannya. Nah, jadi begitu kisahnya Martha Tiahahu, teman-teman. Wah, jadi sekarang itu ya seorang Martha Tiahahu. Betul itu, tokoh inspirasi banget bagi kita para generasi muda. Benar-benar, apalagi dia seorang tokoh perempuan. Saya yang perempuan ini bangga loh. Sama, saya juga bangga deh. Untuk generasi muda, Martha Tiahahu adalah inspirasi abadi. Ia mengajarkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berani bersuara. Seperti Martha, kalian juga bisa melawan ketidakadilan dengan cara kalian sendiri lewat tulisan, Seni, Ilmu pengetahuan, atau advokasi. Pertanyaannya, apa warisan yang ingin kalian tinggalkan untuk dunia?